Halo, ketemu lagi di Tuturan Cerita Podcast, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya, Tika. Saya Mega. Hai. Hai. Hari Halo. ini kita berdua nih. Ya. Si Ibu Hilda lagi berhalangan hadir, tapi obrolan hari ini kita ditemani seorang wanita berambut panjang, cantik. Berambut panjang, punggungnya bolong nggak, Bu? Coba dilihat. Aman. Beliau ini seorang single parent ya, single fighter. Kayaknya strong lah ini ibu satu ini. Halo Mbak Tuti, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar juga? Baik, sehat selalu ya. Oke, iya harus itu. Makasih loh, udah dibela-belain tadi katanya meeting terus dibela-belain datang nih. Iya, demi ngobrol. Baik banget Mbak Tuti. Mbak Tuti, apa nih kesibukannya sekarang nih? Ya masih keliling-keliling buat hidup aja, biar bisa hidup. Ya harus tetap ngumpul-ngumpulin gitu. Ngorek-ngorek. Ya, ngorek-ngorek ya. Matok-matok. Iya, jadi Mbak Tuti ini kebetulan temanku juga, teman dekat gitu. Jadi udah punya anak 2 kebetulan. Iya. Si kakak adalah teman main anakku yang paling besar. Jadi ya ngorek-ngorek sedikit lah ya, Mbak Tuti ini sibuknya apa, terus sekarang gimana ya menghadapi perjuangan hidupnya seperti apa. Ini kisah yang menarik sih menurut aku, bahwa setiap orang mempunyai kisah masing-masing dari versi masing-masing gitu. Iya. Nah, gimana ya? Kita mulai dari mana nih yang ngobrolnya nih? Mulai dari dalam apa dari samping? Kayaknya dari depan, biar enaknya masuk ke belakang. Oh gitu ya? Iya. Teratur ya. Iya. Teratur ya. Ayo Tik, kamu mau nanya apa nih sama Tuti ini? Iya, sebagai single fighter gitu, boleh tahu dong Mbak Tuti itu kerja apa kayak gitu? Sekarang sih kayaknya lebih ke bisnis apa aja ya. Bolehlah dibilang kayak rental villa, kayak travel, kayak tour online gitu. Jadi masih seputar pariwisata ya Mbak Tuti ya? Iya, tapi nggak menolak kemungkinan sih apa aja sih jalan gitu. Orang ngajakin bisnis apa lah gitu, jasa barang apa. Selalu siap untuk itu ya, ada peluang-peluang itu sikat aja itu ya Mbak. Iya, pokoknya udah tertulis aja angkanya gitu kan, hajar aja. Iya. Oh ya Mbak Tuti juga iya suka dong MC hari gini ya. suka nge-MC di acara-acara gitu. Iya. Jadi yang butuh MC monggo loh ya nanti. Harga teman kok, rasa saudara. Asik. Jadi ibarat toko nih palu gada ya. Apa lu mau siap? Iya, seperti itu. Nah, terus kalau kondisi pandemi kayak gini gimana Mbak? Apalagi di Jadi Bali ya kemarin. Emang kita harus meminimas ya ke semua kebutuhan yang kayaknya nggak terlalu penting yang bisa kita kesampingkan ya, soklah disampingkan dulu. Kayaknya lebih utama yang penting aja dulu. Iya. Sekarang semua susah, semua ngerangkak lagi istilahnya, apalagi yang tinggal di Bali. Iya, berasa banget susah lagi. Nah, pasti susah ya menghadapi kehidupan di Bali, apalagi kita dunianya pariwisata, itu yang penting banget ya. Jadi gimana caranya untuk bertahan hidup sekarang tuh itu, bener nggak sih? Gimana caranya untuk bertahan hidup dan gimana caranya putar otak nih untuk bisa nggak selain pariwisata apa sih bisnis-bisnis yang kita bisa jalanin gitu. Nah, karena Mbak Tuti adalah seorang single mom, jadi perceraian mungkin awal dari kenapa Mbak Tuti menjadi single mom gitu kan ya. Nah, bagaimana sih menghadapi perceraian itu sendiri di awal-awal? Jadi gini loh, kita tadinya couple, terus ada perceraian, tiba-tiba kita menjadi single mom ya. Itu semua dihadapin sendiri kayak gitu. Semua dihadapi dengan sendiri itu gimana itu awal-awal itu ceritanya?
Sebenarnya sih kalau masalah perceraian itu pilihan ya. Kalau kita mau bertahan dengan keadaan seperti itu, oke lah kita jalan. Tapi kalau kita ingin menghadapinya dengan cara kita biar lebih tenang. Dengan sisi lain, oke lah kita menghadapi perceraian. Tapi setidaknya dari awal kita sudah memikirkan gitu. Gue nih harus kayak apa sih gitu. Kalau gue memilih perceraian itu efek yang kita dapat apa untuk diri kita, kan kita hidup nggak sendirian dong, kita ada anak-anak, kita ada saudara, ada teman gitu. Pokoknya intinya sih ya, kalau buat saya sih hidup itu pilihan. Jadi kalau kita memilih untuk terus dengan keadaan seperti itu, ya siaplah kita bukan tertindas ya istilahnya ya, kita menyiksa diri kita gitu loh. Kalau kita mengambil jalan perceraian, kita harus tahu dulu konsekuensinya di depan. Bagaimana kita how to take care the kids ya. Bagaimana mengurus diri kita, bagaimana kita harus kerja untuk menghidupi diri kita, di anak-anak, bagaimana keluarga kita menerangkan ke keluarga kita tentang kehidupan sekarang. Atau kita harus siap menghadapi pertanyaan tetangga, pertanyaan teman, pertanyaan saudara, itu yang memang harus kita pikirkan gitu. Mungkin di awal-awal itu prosesnya berat ya, pasti. Proses itu kan semua proses ya, di awal-awal pasti kaget. Proses itu kan pasti kaget gitu loh di awal-awal gitu kan. Terus balik lagi Mbak Tuti menghadapi bahwa ini pilihan saya gitu kan, yang tadi Mbak Tuti bilang. Gitu. Nah, semua ada resikonya ya Mbak ya. Ya, kalau misalnya memilih untuk menjalankan pernikahan ada resikonya, memilih untuk bercerai juga ada resikonya. Waktu itu Mbak Tuti lebih memilih bercerai. Iya. Itu pun saya pikirkan itu sekitar setahun deh kayaknya. Iya, nggak semudah kan, itu ya. Karena kita harus memikirkan segala sesuatunya, gitu, detailnya gitu. Mampu nggak kita gitu kan? Secara finansial, secara cara mindset kita tuh bagaimana kita bisa merubah dari hal yang double tidak biasa menjadi hal yang single. So far we have to do anything by myself gitu. Yep. Berjuangnya sampai titik darah penghabisan. Emang kita pernah mengalami masa kritis juga sih kalau kita bilangnya. Gimana tuh? Gimana tuh? Masa-masa kritismu udah gimana? Pengen banting-banting aja, pengen banting TV, pengen banting rumah gitu. Pasti berat ya. Sampai kayak gitu ya. Sampai panas dingin aku sampai diare kalau mau ke pengadilan, tau nggak kalian tuh? Waduh. Ya. Itu berapa kali tuh Mbak sidang itu Mbak? Cukup rumit apa mudah tuh perjalanan sidang sampai putusnya? Kalau aku kemarin sedikit rumit ya, karena kan sebenarnya kalau kita lihat orang pengadilan kan nggak boleh sih sebenarnya, mereka kan mempersulit kita kalau kita urusan cerai. So far ya, pokoknya gue mau jalan ke pengadilan tuh perut, gila lah. Udah nervous segala macam. Rasa diare gitu loh, mendadak diare. Karena kan aku sendirian, aku penuntut sendirian, aku hadapin semuanya sendirian. Oh, nggak ada pengacara gitu? Oh, enggak. Iya. Ya benar-benar berjuang gimana ya? Karena emang sendiri, ke pengadilan pun gue sendiri, kemana-mana pun sendiri. Ya ini yang mengajukan Mbak Tuti sendiri juga? Iya. Menggugat. Oh gitu. Nah terus anak-anak nih ikut Mbak Tuti sekarang? Iya. Itu menjalanin dua peran itu gimana? Pada saat harus menjadi bapak, pada saat harus menjadi ibu, itu gimana Mbak Tuti? Karena pada dasarnya kita perempuan itu lebih strong ya daripada laki-laki sebenarnya. Iya, benar. Jadi emang ya itu seperti aku bilang, jadi dari awal emang kita udah memilih ya, karena pembelajaran kayak begini, ya udah kita jalanin dulu. Emang pada dasarnya kita stres juga sih awal-awal ya. Tapi kita berpikir aja begini, udahlah, it's my life gitu loh. Ini pilihan kita, ini takdir kita lah kasarnya kayak gitu. Apapun yang terjadi ya kita harus menghadapinya gitu. Pertama sih juga shock juga sih, harus nyari uang lah, harus bayar tagihan ini, tagihan itu gitu kan. Mikir juga nih, aduh anak gue udah maam belum di rumah kan. Iya. Nah itu lagi ngatur perasaannya gimana antara berkarir sama ini anak-anak gimana nih gitu kan. Kita harus menjaga anak, perasaan anak, ya kebutuhan semua anak-anak gitu. Dan antara lagi kerja terus mikirin anak-anak itu gimana Mbak?
Pasti awalnya sulit ya. Dilalui aja gitu ya. Pasti. Follow the flow. Iya. Akhirnya tertata sendiri. Iya, emang bener. awalnya Pasti awal-awal ribet. Awalnya kita stres ya, aduh, gue harus jalan pagi nih, belum ngurusin anak gitu kan. Tapi lama-lama di saat-saat kita tertentu kan, kita kasih pengertian sama anak bahwa kita itu pergi, kita pergi pagi, pulang malam itu kan untuk kita juga. Tapi lama-lama mereka mandiri dan mereka tahu gitu, kalau kita tuh ya kita emang pergi nggak main gitu, kita emang mencari hidup buat kita anak gitu. juga, kita ya. bertiga gitu. Nah, apa namanya? Aku mau tanya, apakah dengan mantan suami saat ini bisa menjadi teamwork as a parent gitu? Maksudnya lu bagian ini, gue bagian ini, maksudnya tetap ya di depan anak-anak kalian kan tetap menjadi orang tua mereka sampai mereka mati istilahnya, sampai mereka udah nggak ada, sampai mereka itu kalian tetap, walaupun kita nggak ada juga kita tetap jadi orang tuanya anak-anak kita kan gitu loh. Nah itu gimana, menjadi teamwork nggak? Kalau buat saya ya, apa tuh namanya, sudah sampai di situ nggak gitu? Mereka dia itu si bapak itu kan masih bapaknya anak-anak. Jadi apapun, kalaupun saya harus kontak sama beliaunya, ya buat saya yang umum-umum. Tapi memang saya membatasi diri gitu. Tapi kalau sama anak-anak ya udahlah, nggak apa-apa. Itu kan memang hubungan anak sama bapak. Cuman kadang memang saya perlu berbicara sama si bapak bahwa anak emang kita harus satu suara gitu. Itu kemauan saya. Cuman kan kadang orang kan beda-beda punya prinsip ya. Cara pengasuhan juga caranya beda. Udah beda gitu. Karena saya sendiri, jadi saya juga mengajarkan anak-anakku sedikit lebih keras. Istilahnya mereka harus mandiri. Kita tuh hidup bertiga gitu. Kita harus bisa menghadapi semuanya tuh bertiga. Kita harus saling take care, kita harus saling help each other, yang kayak begitu memang saya bilang ke anak-anak. Jadi alhamdulillah sih anak-anak udah mandiri, yang besar juga udah ngurus adiknya, si adik juga udah mandiri kadang gitu. Kalau di rumah udah oma apa udah, contohnya mau oma apa ya udah mereka masak sendiri yang kayak gitu. Iya loh, mandiri ya. Cukup mandiri itu ya, karena orang tua yang nggak nggak lengkap itu kadang justru membuat anak-anak menjadi lengkap secara skill mereka jadi lengkap gitu loh. Itu jadi pelajaran sebenarnya buat mereka gitu. Cuman kadang kita juga di pikiran gini, apakah saya tuh terlalu kejam didik anak gitu. Kadang soalnya kan kadang mikir gitu. Kalau mikir gitu juga ya, kadang orang-orang yang saya lihat yang masih lengkap itu kan pasti beda gitu dia cara didik anak. Tapi sebenarnya banyak anak yang jadi kuat dengan cara seperti itu. Iya. Tinggal gimana kita mendidik anak sih, tujuannya kan baik ya. Iya. Mengajar keras, disiplin segala macam, mandiri ya, itu juga demi kebaikan mereka ke depan nanti. Iya. Gitu. Nah, terus kalau anak-anak ke bapaknya itu mereka hubungannya baik nggak, Mbak? So far baik sih. Iya. Karena emang kadang saya bilang ya udah nggak apa-apa, itu kan ayahku. Ntar kan kita dosa dong kalau kita melarang. Iya benar, tetap itu harus salah deh. Ntar kita dihukum salah, nanti gue masuk itu lagi. Nyemplung deh lo. Nggak mau cari masalah ya. Iya, masuk Komnas HAM. Terus ada ini nggak kayak pembagian jadwal kunjung gitu nggak? Maksudnya kayak oke, sama bapak sama papa kalian weekend, sama mama sama bunda weekday gitu, atau sebaliknya kayak gitu? Selama ini fleksibel sih. Oh, kapan aja? Kapan aja. Iya. Perlu diturut ya, yang kayak gini nih perlu diikutin. Karena kalau di jatah, karena kan kadang hari Sabtu sih saya ada acara gitu, pengen ngajak anak-anak jalan. Terus kalau udah jatahnya ayahnya kan gimana, kasihan dong anaknya. Iya. Nggak enak sama yang di sana, nggak enak sama yang di sini gitu. Jadi fleksibel aja lah. Dan anak kita buat nyaman. Kita emang booking dulu beberapa hari. Kak besok jalan sama bunda ya, besok jalan ke sini sama bunda ya. Tapi pasti ada kebingungan di anak bahwa masalah pengasuhan itu pasti ada tuh. Karena bunda bilang iya, papa bilang, ayah bilang enggak. Kadang kan kayak gitu tuh.
Paling itu ya nggak kayak gitu. Iya. Jadi yang kayak gitu tuh kadang bikin kita ini ya, apa sih mau lu gitu. Karena kalau kita contoh aja, kita nih tiap hari kan mendidik dia nih 24 jam lah kasar. Hari-hari gitu. lah. Kita hari-hari sama dia. Jadi kita yang tahu nggak bisa sebenarnya. dong terlalu alay gitu kan. Tapi kalau orang yang jarang ketemu itu kan lebih banyak ke ada perbedaan. alaynya lah ya, Iya. istilahnya kayak gitu ya. Lebih Show. ke show-up-nya lah, apa sih istilah anak-anak ABG zaman now itu loh. Jadi Iya, ya karena dia Alusia nggak tuh pernah- pengen memberikan yang terbaik karena waktunya kurang kayak gitu kan. Terlalu Cuman, jadi kalau emang jarang ketemu kan kelihatan baiknya aja gitu. Cuman Iya. kadang saya kita ngeliatin sama anak-anak. Iya pasti. iya. Kalau bunda gini kan karena kita tiap hari Kak, nggak bisa kayak gitu. Beda. Kalau main di sana ya beda lah Kak caranya gitu. Kembali lagi anak-anak dikasih pengertian ya. Mm-mm. Apa ya? Aku mau tanya lagi nih, bahwa maaf, papanya di sana udah menikah ya Mbak ya? Udah, Sudah menikah, sudah punya anak? kayaknya enggak deh. Oh enggak ya? Kayaknya ya. Oke. Aku mau tanya nih, pasti mereka punya ibu sambung ya Pak ya, maksudnya pasti hubungannya dengan ibu sambung gimana nih? Apakah baik? Apakah ibu sambung ini bisa mencuri hati anak-anak secara tulus? Iya. Gimana sama anak-anak? Gimana sama mereka, sama beliau itu? Kalau gitu? kita bicara masalah tulus itu kan kita nggak tahu hati orang ya, Iya, karena nggak kelihatan. karena kita nggak kelihatan. Hmm. Kalau mereka jalan sih oke, terlihat bagus. Tapi kan kita nggak tahu isi hati orang dan tujuannya apa kan kita nggak tahu. Ini masih ngeblur sampai saat ini. Kalau saya sih hingga saat ini selalu berpikir positif. Iya. Kalau kita harus berpikir yang jelek lagi, nanti kita balik lagi ke masa lalu sampai elek nggak selesai. Iya, capek deh. Udah Bulat, capek ya. Jadi ya wes lah kita jalani sekarang. Hmm. Kalaupun dia kebaikannya dia tidak tulus, kan insya Allah nanti dapat balasan atau terbukalah dengan sisi lain. Ya, selama anak-anak nggak disakitin, anak-anak nggak kecewa, ya terlihat baik-baik aja semua ya. Iya gitu. Kalau saya sih kadang kalau mereka baik, oh alhamdulillah bersyukur anak-anakku masih dibaikin gitu aja. Ya semoga baik terus, tulus gitu. Semoga baik terus dan tulus itu aja. Iya. Udah nih, kayaknya kita cerita-ceritanya mau yang heboh dikit nih. Nah, sekarang cari yang apa nih? Cerita heboh nih. Aduh jadi panas dingin, gua udah denger heboh. Enggak sih, saya tadi tuh rada-rada serius gitu. Kita mau Iya, menggambarkan suasana tadi ini. tenang gitu ya. Iya. Sekarang udah kita tinggalkan kesedihan itu sudah lampau. Sudah Mari lampau. kita membuka lembaran baru. Pasti Mbak Tuti pasti pingin ya membuka lembaran baru karena yang di sono udah membuka tuh lembaran barunya ya kan. Masa Mbak Sudah. Tuti enggak sih? Gitu. Masa Mbak Tuti nggak membuka lembaran baru. Nah, gimana nih? Ada yang lagi deket atau gimana nih? Kadang mungkin di suatu saat kan kita memerlukan seseorang yang itu. untuk curhat ya. Benar. Iya. Kalau saya sama Mega ini berteman pun dari zaman udah kayak saudara kan tema yang kita bahas tuh beda sama couple kita ya, sama pasangan kita. Iya. Tapi so far kalau saya udah sibuk saya kadang lupa gitu. Terus saya harus memikirkan anak-anak saya. Bagaimana perasaan dia ke orang yang baru datang. Jadi ketanam deh itu. Karena di satu sisi oke lah gue mau gitu kan. Tapi kita belum tahu anakku mau nggak sih? Enggak. Karena kita udah triple ya, udah nggak single kan. Kita udah 1+2. Iya. Jadi Buy one get two. yes. Gue suka cari tuh yang kayak gitu-gitu tuh diskon-diskon gitu. Kalau barang yang enak-enak ya gue hajar, gue ambil, gue Apalagi belanja makanan ya, gitu. apalagi makanan. Jadi kadang di satu sisi kadang kita perlu juga teman untuk sekedar sharing, sekedar ngobrol untuk beberapa masalah yang kayaknya kita nggak afdol deh kalau kita ngomong sama teman, nggak afdol deh kita ngomong sama anak-anak. Tapi kita balikin lagi komposisi prosentase antara kita harus ngungkapin ke pasangan yang baru ya, atau kita lebih sayang ke anak.
Nah, hingga saat ini sih persentase saya lebih banyak ke anak. Ke anak, iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan jika Allah menghendaki, kan beda lagi dong, Cin. Iya, pastilah. Iya. Bukalah hatimu. Kayaknya buka-buka terus nih, nggak ada masuk-masuk Oh, gitu ya? Sebenarnya nggak ada ngetok. Masa sih, Mbak? Takut mereka sama kita yang strong nih kayaknya deh. Mikir Nah, ya. jadi benar bisa jadi. Jadi kayak mundur gitu, waduh, nanti kemakan Kadang lagi. juga mikir gue gini, ngapain ya gue aja sendirian bisa hidup kok ngurusin anak-anak. Kadang Ah, kalau ego kita Iya. lagi keluar ya, kadang Iya, saya bilang benar. kayak gitu, ngapain sih? Saya sendiri bisa hidup loh, Pada akhirnya gitu. hidupin anak-anak loh Ah, gitu. ah, ah. Kalaupun saya harus ketemu lagi, bukannya beban sih ya, kan kita harus merubah lagi gaya hidup kita. Sedangkan 10 Beradaptasi. tahun ini kan saya udah nyaman dengan posisi seperti ini. 10 tahun ya, Mbak? Ih, 10 tahun Cukup lebih. lama. my Makanya God. jadi berpikir Hebat. untuk membuka buat yang baru masuk. Iya, kebayang udah solid banget kan antara Mbak Tuti sama anak-anak. Jadi buat orang baru tuh, aduh kok kayaknya nambah masalah ya kalau dibilang Iya, kasih lagi. Adaptasi. Nggak gitu, aku nggak siap pagi suruh bangun bikin kopi. Oh my Itu dia God, udah iya, sampai ke benar, tahap benar, itu. Waduh. Soalnya kalau saya bangun pagi, lompat dari kasur ke kamar mandi, dandan, Benar. pakai alis dulu. Baru ngerjain yang lain. Itu wajib ya. Iya. Sedangkan kalau kita ketemu orang baru, kita harus bikin ya paling nggak ya kopi-kopi, Nah, kayak layanin gitu dulu. kan merubah hidup itu lah Kebiasaan. intinya. Ya. Kebiasaan itu yang kayaknya perlu waktu kan. Wah, Tapi kayaknya kalau misal ada yang bener-bener kena di hatinya Mbak Tuti, beda langsung sih. gas, kayaknya langsung gas ya. Kayaknya langsung tanya anak-anak dulu nih. Oh, tetap Iya, ya? pasti harus bisa ke anak-anak dulu dong. Nah, Anak-anak oke, baru ibunya oke kan. gas gitu. Nah terus gimana tuh? Kan gini ya, sex life lu gimana akhirnya gitu loh. Kalau lu 10 tahun ini gak karapan, Bo. Iya, udah buntu kayaknya nih gua. Nggak ada Udah lupa olinya dia loh. Kembali lagi. Udah buntu. Seperti bayi gitu ya, enggak ya? Kayak bayi. Mungkin karena sering ini ya, kecapean ya pulang. Kadang saya kan Oh, sering iya, ngambil double job. Sering Hmm. ngambil double job, pulang malam. Jadi udah capek gitu, udah apa ya, pikiran untuk kesana itu sudah ada lah tapi sedikit. Iya, kebutuhan biologisnya udah tersalurkan ke pikiran, ke Pekerjaan, tenaga kan. capek. Jadi udah capek, belum anak-anak. Itu lama-lama ya berkurang akhirnya nggak penting lah gitu ya Mbak ya. Tapi masa nggak ada sinyal-sinyal badan nih gelitik-gelitik begitu, apa Kalau panas kayaknya dingin? Kayaknya kalau ketemu yang kinclong sedikit masih sih kayak. Oh masih, berarti normal dong ya. Ya iya, kalau gitu kagak normal ngeri kali. Iya kan Kagak deket takutnya meja ya. gua kalau nggak normal. Iya. Takutnya udah 10 tahun kayak udah deh nggak perlu deh yang kayak gitu-gitu. Atau sendiri Mbak? Gimana? Atau sendiri? Oh enggak. Bahaya itu, kita anak-anak tidurnya. Oh gitu. Tapi sekarang banyak loh yang gitu bisa, kita dengan sendiri juga bisa berkarya gitu loh. Dan justru kali Mbak Tuti bisa lebih rileks loh dengan itu. Nanti dicoba, nanti di rumah dicoba. Ntar gua coba ya kalau lagi pengen ya. Awalnya pinggir-pinggiran meja dulu deh. Aduh tajam itu, jangan melukai. Jangan itu melukai ya. Apa Gila. mau kita cariin nggak? Banyak kok. Dia udah tahu kali Iya. Ya Allah. Ya sudah. Apa ya, maksudnya kayak Mbak Tuti ini yang aku bilang kuat ya. Aku kaget banget sih baru dia bilang 10 tahun itu, karena perasaan kayaknya belum sampai segitu. Gue nggak kepikiran sampai segitu, karena 10 tahun itu waktu yang lama loh Mbak Tuti untuk berjuang. Seumur anakku yang kecil kan. Iya bener ya. Juang di segala aspek loh itu. Jadi mama, jadi papa, jadi pulang teman, malam mengukur jalan gitu. mengukur jalan. Keren. Lagi ini bunda, ini adek mau mam ini gitu. Nah itu permintaan anak itu kadang yang bikin, kadang gimana ya, kita sebagai single mom tuh semua apa-apa udah diatur ya. Uang ini posnya ke sini, uang itu pos. Nah gimana tuh kayak ngadepin hal-hal yang bonus-bonus buat anak-anak itu loh maksudnya. Cuma kan kadang kita harus membedakan anak itu
Kalau kita orang Jawa bilang saat nyet ya. Dia minta sekarang terus dikasih sekarang, itu enggak. Saya enggak ada istilah kayak gitu. Kita ngasih pengertian itu sama anak, tunggu ya Dek, Bunda harus cari uang dulu. Bunda harus kerja dulu. Baru dapat. Besok dapat ya, besok udah ada ya Bun. Ya tunggu dulu, kalau besok belum ada uang tunggu lagi. Pending gitu. Jadi saya ngisin anak, saya biasakan kayak gitu. Jadi dia minta sekarang terus ada sekarang, ya enggak lah. Ya bagus juga Kasian sih. Dia besok, udah besok. Betul, nggak semudah itu mendapatkan sesuatu. Jadi dia bisa menghargai kan apa yang dia dapat itu benar-benar dijaga. Iya kayak gitu. Nah selama 10 tahun ini pasti ada momen Mbak Tuti itu yang benar-benar terpuruk ya, melewati yang kemarin-kemarin udah nih, tapi tiba-tiba ada satu momen yang aduh benar-benar yang ya sedih ya, marah. Itu tuh kembali lagi gitu. Iya. Itu di saat awal mungkin ya, waktu saya masa krisis. Yang saya nangis sama Mega sampai habis tisu 3 roll gitu kan. Iya gitu. Udah biasa dulu kan begitu. Iya. Habis Tiap ketemu orang kok ditanyain langsung udah nangis habis tisu gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah 10 tahun dan saya harus menghadapi berapa tahun menghadapi orang itu yang kadang saya berpikir gini, lu tuh udah tahu masalah gue tapi masih nanya, kan ada yang kayak gitu. Iya, cross check langsung. Mengulang. Yang kayak gitu kan ada, cuman bagaimana kita aja menghadapi kayak gitu. Cuma kadang dulu sih kalau saya suka menghindar ya, kalau saya ketemu orang ini nih, ini gengnya sono nih atau saudaranya sono nih, menghindar gitu. Males aja ya. Males ditanya gitu. Walaupun saya tanya juga kadang saya jawab sekenanya aja. Nggak tahu ya. Mereka sebenarnya udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Itulah menghadapi itulah yang kita tuh perlu. Kita perlu kekuatan hati ya. Kita menghadapi orang seperti itu. Kalau kita menghadapi orang-orang yang benar-benar care sama kita, dia nggak akan nanya lagi gitu. Karena dia begini, kasihan, udah nggak usah. Iya benar. Mendingan menghindar udah. Kalau orang yang emang dia kepo ya, bahasa zaman anak-anak sekarang, dia pasti bertanya. So far dia udah tahu loh, kamu masih nanya lagi. Nyari kekurangan nggak sih Mbak? Iya. Kadang cross check sama sana sama sini. Iseng ya. Iya. Iseng berhadiah. Iseng kok. Iya, dari iseng itu gitu. loh, iseng kepo ya, gitulah manusia sekarang. Tapi karena saya berpikir mungkin inilah cara Tuhan membuat saya menjadi artis gitu. Saya jadi mempersiapkan diri. Artis ibu kota coy. Mempersiapkan diri untuk dikipuin orang sebelum saya jadi artis gitu. Ya paling nggak menyiapkan jawaban-jawaban cantik gitu. Benar, karena saya dulu pernah sampai malas ketemu orang. Sampai ada momen-momen itu ya. Saya ngedrop anak-anak sekolah, ya udahlah saya drop sekolah langsung saya lari. Pernah juga saya pindah di tempat kerja baru. Karena pikiran saya begini, saya udah ada masalah, saya jadi harus ketemu orang-orang baru dengan mindset yang baru. Itu pun saya dengan sedikit berbohong waktu itu. Udah ini ya, enggak, suami saya di Jakarta waktu itu. Sebab karena saya berpikir begini, akhirnya lama-lama saya begini, kenapa saya mesti harus berbohong gitu? Hanya untuk mempertahankan status gitu kan, hanya untuk membuat orang itu berpikir saya baik-baik saja. Iya. Tapi akhirnya ya udahlah, menjaga orang jadinya. Akhirnya ya udah apa adanya, terserah mau dinilai gimana gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah, kita ngomong apa adanya juga. Sekarang baru kenal sama orang, tinggal sama siapa, sama anak-anak gitu. Jadi kita udah biasa. Cuma kadang orang kan maaf ya kita nggak enak. Nggak apa-apa, saya udah terbiasa kok 10 tahun. Jadi misalnya langsung dijelasin aja langsung di depan. Saya sudah terbiasa kok 10 tahun gitu. Jadi makin nggak enak digituin. Jadi orang kan nggak enak sendiri toh. Iya. Berasa tertampar gitu. Iya. Ya mudah-mudahan dari kisahnya Mbak Tuti ini kita bisa ambil pelajaran ya, para pendengar bisa ngambil pelajaran bahwa menjadi single mom itu satu pilihan ya Mbak Tuti ya. Kedua ya memang kalau udah pilihanmu itu ya berjuang sudah di jalan yang kamu pilih. Konsekuensinya diingat gitu aja. Konsekuensinya diingat. Kita berpasangan juga ada konsekuensinya, walaupun pernikahan aman-aman aja juga ada gitu loh. Jadi, semua itu tidak semudah itu kawan. Bener nggak sih? Saya harus melaluinya beberapa tahun loh masa kritis saya gitu. Sampai ini kan 10 tahun nih. Masa-masa ngelewatinnya berapa tahun sih?
bebas-bebasnya gitu loh. Tergantung lingkungan kita kayaknya. Di saat lingkungan kita tuh mensupport kita dengan status kita yang Lebih baru, cepat kayaknya. so far kita lebih cepat. Iya. Cuman masa 1 tahun sampai 3 tahun itu kalau itu masa-masa sulit ya buat saya. Mbak Tuti Dulu kalau ditanya orang suka nangis, nangis di pojokan gitu kan. Kalau Sekarang ketawa-ketawa aja kita mah iya kayak gitu ya hahaha gitu. iya. Proses. Cuma tergantung juga tergantung sama orangnya ya. Mungkin kalau orangnya double terus dia punya case yang membuat dia perceraian itu case-nya kan macam-macam nih. Iya, Kalau betul, case-nya yang simple ya mungkin sebulan 2 bulan ya nikah lagi kan gitu. Oh iya. Selesai surat hajar kan Iya. gitu. Tergantung. Cuma kan tergantung case-nya juga bagaimana dia, case-nya bagaimana, menghadapi dia bagaimana gitu. Orang juga beda-beda karena Beda-beda sih. tipe-tipenya orang beda. Rasa sakit ada yang kuat sakit, ada yang Karena gampangan istilahnya ya. karena orang yang tegar itu belum tentu dia juga hatinya tegar kan. Iya, di Looks luar sama aja di dalamnya kadang beda ya. kelihatan aja. Cuman saya tegar luar dalam loh ya. Ingat itu dicatat. Luar dalam. Luar guys. dalam tegar loh, gengs. Iya loh, harus gitu. Luarnya tegar, dalamnya rapuh kayak gitu kan juga. Bahaya itu wajah. Bahaya. Nanti bisa ke Bangli dia. Aduh. Nah itu dia. Aku makanya ya momen-momen maaf ya perceraian itu sendiri kan berat ya untuk orang gitu ya. Di zaman pandemi gini utang banyak aja ada yang bunuh diri gitu kan, apalagi ditinggal pasangan gitu kan ya. Istilahnya kan itu berat banget nggak sih gitu kan? Jauh-jauh lebih berat gitu kan. Apalagi case yang seperti Mbak Tuti gitu ya. Untung ya, maksudnya alhamdulillah sudah melewati itu semua gitu ya. Walaupun 1-2 tahun itu udah melewati itu, dan sampai detik ini, sampai Mbak Tuti cerita di podcast kita nih kisahnya dia, Mbak Tuti udah aman, sudah bebas tuh dari dari masa kritis itu gitu loh. Iya, sudah move on gitu. Sudah move on. Karena emang dalam pikiran saya gini, kembali lagi kita ke pilihan ya. Segala sesuatu kita udah pilih nih, ya udahlah kita tahu konsekuensinya. Udah kita ikutin aja konsekuensi itu. Iya. Kayak air aja. Suatu saat kita pun harus lelah berpikir ya. Gak lelah dong, ntar mati kita kan kalau lelah berpikir. Mungkinnya kalau kita capek, kadang suatu saat pun kita, kalau perempuan tuh mengalami masa apa ya, kalau saya pikir ya, kadang kita capek gitu, capek pikiran, capek badan itu, kadang kita mikir, aduh kok begini ya nasib gue ya gitu. Pasti kita ada kalanya kita berpikir seperti itu, karena teman-teman saya yang di posisi single pun kadang kita ngobrol nongki, kita juga pembahasannya ke sana. Tapi kita kembali lagi, itu loh pilihan gue gitu. Ya udah, kita harus jalanin aja, kita harus cari bagaimana caranya kita harus nyaman, kita harus menikmati, kita harus enjoy with life. Benar. Berarti di mana lagi masa lagi terpuruk lah, taruhlah begitu, ya nikmatin dulu prosesnya, habis itu tetap melangkah lagi, tetap bangkit lagi, jalan lagi gitu kan. Kalau terus ntar kita bunuh diri. Jangan dong. Kasihan anak-anak kan gitu. Ini karena anak-anak ini. Gue. Belum punya cucu gue gitu ya. Belum jadi oma ini. Jadi sebenarnya ya namanya rumah tangga itu pilihan. Kalaupun rumah tangga itu tidak sehat, ya kalau emang bisa untuk memutuskan demi kebaikan diri, kadang kan yang rumah tangga tidak sehat itu kan kita berkorban ya. Akhirnya efeknya tidak baik gitu. Kalau memang merasa itu tidak baik, nggak apa-apa untuk meninggalkan, dan jangan takut sebenarnya ya. Lewatin prosesnya pasti akan jadi lebih baik gitu kan Mbak ya. Nah itu intinya dari pembicaraan kita ya. Jadi kayak lewati konsekuensi itu, jadi apa ya? Nikmati, lewati gitu ya Mbak Tuti ya. Iya. Tepatnya kayak gitu. Sebenarnya kita itu pilihan, oke lah, itu pilihan kita. Kita jalanin, kita nikmatin prosesnya. Yang penting kita nggak usah mikir, aduh ngeluh, aduh kok bisa gini ya. Buat apa? Aduh, gitu nggak ya? usah lah kayak gitu. Kita itu nggak perlu. Karena emang itu pilihan kita, ya udahlah, dengan segalanya kita harus jalani. Kalau kita masih mikir lagi, aduh kok bisa ya, itu kita nggak akan bisa kuat. Ini cuma jalan di tempat. Kita juga harus tahu
kita harus bergaul dengan orang-orang memang yang mensupport kita gitu. Yang dia tahu ataupun dia nggak tahu harus mensupport kita. Kita harus bisa lepas dari segala sesuatu yang katanya orang-orang psikologi toksik gitulah. Orang-orang yang toksik itu memang kita harus hindari. Benar-benar, Iya, apalagi benar. di masa kita lagi krisis gitu loh saat itu. Kan nggak semua orang suka sama kita. Dan kita nggak tahu itu. Benar. Iya. Oke guys, kayaknya cukup padat, cukup apa ya, Tik? Cukup mengena gitu ya. Iya. Kisah-kisah ini gitu, Mbak Tuti. Pengalamannya bermakna lah buat kita Semoga bisa belajar. dipetik ya, belajar bahwa banyak kok di luar sana tuh single fighter seperti Mbak Tuti ini banyak gitu loh. Iya. Dan kita harus appreciate mereka gitu, bahwa mereka berjuang loh buat hidup gitu, nggak seperti orang yang couple yang aman rumah tangganya gitu. Mereka nih di luar sana berjuang. Jadi ini adalah opini kita masing-masing, cerita dari seseorang. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Iya, ambil hikmahnya dari semua ini. Ya, bahwa yang dikatakan janda, single mother itu tidak melulu buruk, karena image itu di Indonesia lumayan agak jelek, ya kan? Tanpa bisa kita hindari gitu loh. Tapi lihat, kalau kita dengar cerita-cerita mereka, itu salah besar gitu loh. Mereka semua berjuang dari versi mereka masing-masing, cerita mereka masing-masing, usaha masing-masing gitu. Makasih banyak Mbak Tuti udah gabung di kita. Iya, makasih Mbak Tuti. Boleh kapan-kapan boleh kok dipanggil lagi. Karena saya suka bercerita. Nah, gitu. Boleh Nanti lah. ada topik episode lagi selanjutnya. Iya, jadi tidak lupa ya, tuturan cerita selalu mari melihat dengan hati, bercerita lewat rasa. Semoga kalian di luar sana bisa menemukan pengalaman baru dari kisah-kisah yang kita ceritain ini. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Makasih. Terima kasih udah mendengarkan obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau ada ide topik atau pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa kirim email ke tuturancerita@gmail.com. Bye. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tuti. Bye. Oke, bye.